Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan karena kasih dan pemeliharannya, sehingga pada pagi ini kita boleh dipertemukan kembali di dalam rumahnya yang kudus di tempat ini untuk bersekutu, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena itu adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memusatkan perhatian kita untuk masuk dalam ibadah, memuliakan Dia dengan mempersiapkan diri dan teduhkan hati kita untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam tuntunan tema hanya Dia jalan, kebenaran, dan hidup. Bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah, pujian, bersyukurlah pada Tuhan. Jemaat, saya undang berdiri. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya. Bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Dengan keyakinan iman kita berkata bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam kepada kamu dari segala orang kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus memenuhi kamu. Sejahteralah kita semua. Haleluya. Segenap jemaat Tuhan, baik Bapak Ibu yang ada dalam ruangan gereja ini maupun yang ada di rumah yang mengikuti ibadah melalui live streaming, mari kita merendahkan diri. Kita mengaku segala dosa dan kelemahan kita dan tetap mendengarkan peneguhan anugerah Allah. Jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.
Saudara-saudara, mari kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan-Nya sambil mengingat akan kasih-Nya yang besar kepada kita. Ya Tuhan, ampuni dosa kami. Tolonglah kami untuk senantiasa berjalan dalam ketaatan kepadamu, dan ciptakanlah di dalam hati kami suatu kekuatan untuk hidup kudus. Suka duka ku tempuh, hidup yang ku jalani, ku mengayunkan langkahku, ku berjalan tak henti. Tujuanku tanpa arah, kemana aku pergi. Tiada yang mempedulikan akan hidupku ini. Ku sadari diriku ada jalan yang benar. Ku berdoa pada Tuhan, ampunilah dosaku. Ku serahkan hidup ini pada Yang Maha Besar. Tuhan Yesus yang setia, pengharapan yang teguh. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali lewat firman-Nya dari Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Asa sempurna, nikmat penuh,
suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Segenap jemaat Tuhan, Tuhan telah menuntun menyertai, membimbing kita dalam satu minggu kehidupan yang telah kita lalui. Dan dalam satu minggu kehidupan ke depan, firman Tuhan ini akan menjadi petunjuk hidup baru dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jemaat Tuhan, mari bermazmur secara berbalasan dari Mazmur 31 ayat pertama sampai yang kelima dan ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-sekali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Dan oleh karena namamu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring, Yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku Dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setiamu. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu. Sebab aku berseru kepadamu. Biarlah orang-orang fasik mendapat malu. Dan turun ke dunia orang mati dan bungkam. Biarlah bibir dusta menjadi keluh. Yang mencaci maki orang benar dengan kecongkakan dan penghinaan. Mati kalemi opuang. Mati kalemi opuangku, tu pentirelunganku. Daangkulah kasih risau, rampanan na opuang. Kamu mau buntu batuku, kamu mau tu tambah bukungku. Lan lisu palak mi puang, tuku nai sorong penangku. Langgak tongan tu penangku, maparik deatangku.
kamagiangan. Apa lu mati kalemi laku nisan de makasare rinding palak na opuan masukkan tongan komi puan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah memuji memuliakan Tuhan, bahkan kita telah membaca firman Tuhan secara berjemaah dari Mazmur 31 ayat 1 sampai 5 dan juga ayat 15 sampai 19, dan ketiga hamba Tuhan akan membacakan firman yang kedua, ketiga dan keempat pada ibadah ini. Sebelum ketiga pelayan Tuhan pada pagi hari ini membacakan, mari kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Di hari yang Tuhan telah tentukan, kuduskan dan kami kuduskan melalui ibadah kami yang kedua pada saat ini. Bahkan kami datang menaikkan puji dan syukur atas segala tuntunan penyertaan yang Tuhan sudah boleh nyatakan sepanjang 1 minggu sampai saat ini. Dan saat ini ya Tuhan, kami ada di hadapan Tuhan dalam persekutuan yang erat pada saat ini. Kami telah memuji-muji Tuhan dengan puji-pujian kami, dan saat ini firman yang kedua, ketiga, dan keempat kami akan dengarkan. Mohon tuntunan kuasa Roh Kudus melingkupi kami semua. Baik ketiga pelayan Tuhan pada pagi hari ini yang akan membacakan, maupun segenap jemaat yang akan mendengarkan. Berikan kami hikmat, berikan kami kekuatan sehingga boleh memahami lebih dalam dari makna kebenaran firman ini. Sehingga firman ini boleh menjadi kekuatan pengharapan, bahkan menjadi landasan yang kokoh di tengah-tengah kehidupan kami. Kami datang kepada Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan kita yang pertama diambil dari Kisah Para Rasul 7, ayatnya yang ke-54 hingga ayatnya yang ke-60. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Firman Tuhan. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Firman Tuhan. Pembacaan yang kedua dari 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu,
yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman yang keempat yang akan kita dengarkan dari Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Firman Tuhan demikian, rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana mungkin berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan.
Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin firman Tuhan. Nyanyikan bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu firman kehidupan. Firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, shalom. Kita patut menaikkan puji syukur karena Tuhan telah menuntun menyertai kita sepanjang 1 minggu pada saat ini. Walaupun kadang-kadang ada gumul yang kita hadapi, tapi Tuhan senantiasa menyertai, menguatkan, dan kita mampu menjalaninya. Juga hari ini kita boleh dikumpulkan untuk memuji menyembah Tuhan dalam persekutuan ibadah kita yang kedua. Melalui keempat firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada pagi hari ini, memberikan kita satu tema untuk kita renungkan sepanjang minggu ini. Hanya Dia jalan, kebenaran, dan hidup. Ia melalan sia kamanaparan sia katuan. Ibu Bapak, saudara-saudara, baik yang ada dalam ruangan gereja ini maupun yang ada di rumah. Kalau kita berbicara tentang jalan, ada berbagai-bagai konotasi dan pikiran kita yang muncul dalam kehidupan kita. Ya, dulu ada istilah banyak jalan ke Roma. Ya, dan memang ini satu buku puisi yang ditulis. Bahkan kita juga menyadari bahwa setiap keyakinan pasti mempunyai tentang tujuan akhir yang biasa kita bahasakan bahwa itulah jalan daripada satu keyakinan seseorang manusia. Ya, apalagi orang-orang yang religius atau yang mempunyai satu agama pasti mempunyai keyakinan bahwa kalau kita telah meninggalkan dunia, ada jalan yang akan kita tuju. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini ada 4 firman Tuhan yang telah kita baca. Dan kita lihat dalam konteks Mazmur pasal 31 ini berisi doa yang sifatnya sangat pribadi yang memohon perlindungan daripada Tuhan. Lewat doanya ini kita tahu bahwa pemazmur sepenuhnya menggantungkan kehidupannya kepada Tuhan, itu dalam ayat yang kedua. Baginya Tuhan itu bagaikan gunung batu tempat perlindungan dan kubu pertahanan yang kokoh. Ayat yang ketiga. Dan di situ mereka sangat percaya dan yakin bahwa Tuhan akan melindungi dia dari berbagai hal. Dia menuntun dia dan membimbing dan melepaskan yang dikatakan dari jerat musuh-musuhnya. Wajar aja sebagai seorang pemimpin, seorang raja pasti banyak orang menginginkan tahtanya. Banyak orang menginginkan kedudukannya. Buddha tahulah sumpai dan yakin sebagai anak-anak Tuhan, dia katakan Tuhan akan melindunginya, Tuhan akan menuntunnya, Tuhan akan membimbingnya, bahkan melepaskan semua. Inilah satu refleksi iman yang sungguh luar biasa.
Dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54-60 kita lihat tentang satu keadaan yang tragis. Seorang Stefanus, diaken yang terpilih 7 orang pada saat itu, untuk melayani meja atau melayani orang-orang miskin. Dalam diri Stefanus ini Roh Kudus bekerja dengan luar biasa, sehingga ada banyak mujizat yang dinyatakan dan pelayanan-pelayanan orang-orang yang dipinggirkan, dimarginalkan pada saat itu boleh berjalan dengan baik. Tetapi ada fitnah dari orang-orang Yahudi, sehingga dia diajukan ke mahkamah agama Areopagus, dan dia diadili, dan dia dibunuh dengan dilempari batu, dan Saulus yang sebentar menjadi Paulus itu mengambil bagian di dalamnya. Satu hal yang tragis, saudara-saudara. Satu hal yang kita melihat orang yang tulus, orang yang punya karya, toh juga mengalami kematian oleh karena iri hati dan kebencian. Kita melihat dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 1-10 memberikan gambaran kita bahwa Yesus itu sebagai batu penjuru. Meskipun banyak orang menggambarkan bahwa ini hal yang kasar dan tidak bisa digambarkan seperti itu. Tapi bagi orang Yahudi menggambarkan agama mereka bahwa di dalam bait Allah, di situ Allah sebagai batu karang yang kokoh. Ya, dan ini dalam Yesaya 28 ayat 1-16 digambarkan bahwa Yesus sebagai batu karang. Sehingga pada saat Paulus ditunjuk bahwa di atas batu karang ini, di atas Yesus Kristus, engkau akan membangun jemaat Tuhan. Kita melihat di situ ibu bapak saudara-saudara, bahwa kadang-kadang batu karang itu adalah hal yang kokoh, ya, batu lolong, ya, yang kekuatannya tidak terkalahkan dan keberadaannya itu kekal, dan itu digambarkan kepada misi daripada Yesus Kristus, dan itulah Yesus Kristus. Sehingga pada saat Yesus berkhotbah di bukit, dia mengajarkan kalau kita membangun iman, kita harus membangun apakah di atas pasir yang gampang digerus oleh arus sungai atau hujan, ataukah di atas batu. Nah, kalau kita membangun di atas batu, kita akan kokoh untuk menghadapi badai di dunia ini. Dan inilah pelajaran bagi kita bahwa kita harus membangun iman kita di atas Yesus Kristus. Dan kita belajar tentang Yohanes 14 ayat 1-16 bahwa apa yang dimaksud Yesus bahwa dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya. Ini merupakan jaminan kepada semua murid-muridnya dan orang yang percaya bahwa ada kepastian tentang tujuan hidup yang kekal, yang sebelumnya ia mengatakan bahwa ia tidak akan lama. Kalau kita baca di dalam pasal 13 ayat yang ke-33, Yesus berbicara tentang bahwa Yesus itu tidak akan lama dalam dunia. Dia akan meninggalkan dunia ini dan memberikan nasihat, penguatan, bahkan penghiburan dan jaminan kepada murid-muridnya. Setelah murid-murid itu tahu, murid-muridnya itu gelisah. Ya. Karena mengapa dia gelisah? Ya. Coba bayangkan misalnya ada bapak ibu yang anaknya bilang kami mau ke kota, misalnya ke Jakarta, dan kita tidak tahu apa yang akan dia buat, pasti kita gelisah. Apalah nalalako. Bagaimana? Demikian dengan murid-muridnya setelah Yesus berkata, aku akan pergi. Dia gelisah karena dia tidak tahu dan tidak memahami apa tujuan Yesus untuk pergi. Ya. Contoh Thomas, dia katakan, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami harus tahu jalan ke situ? Ya. Filipus juga bertanya, siapa itu Tuhan? Tunjukkanlah kepada kami. Siapa dia? Oleh sebab itu karena dia tidak mengerti dan dia tidak tahu, makanya muncul kegelisahan. Terus itu kata kita silu salanasa. Yakin tongan berki kata kolata maki suruga. Ya. Ini pertanyaan. Yakinkah? Misalnya hari ini ditanya, Ibu Yanti, kalau Ibu Yanti mati hari ini, apakah engkau masuk surga? Yakin? Iya.
Tapi dendu kata tahu mudah-mudahan. Iya. Nah ditiro morah. Kan banyak jawaban-jawaban seperti itu. Mengapa muncul? Karena kita tidak paham dan tidak mengerti misi di balik semuanya itu. Murid-muridnya pun selama 3 tahun lebih bersama dengan dia. Sehingga apa yang Yesus katakan? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, akulah kebenaran dan hidup. Ya. Ini penegasan kepada Thomas yang mewakili murid-murid dan seluruh orang percaya yang saat ini masih kurang percaya. Ya. Si Solamiki bahkan lebih jelas, setidaknya apa tuh kupuga mutandai kuah itu bukan berasal dari saya, tetapi tidak mungkin manusia biasa melakukan itu tanpa campur tangan Allah dengan mujizat-mujizat. Ya, ya enggak. Ini penting kita renungkan. Juga pada saat dia katakan, aku akan kembali kepada Bapa. Nah kami Filipus, siapakah Bapa itu, tunjukkanlah kepada kami. Nah kami pun ondo bendo Filipus talung tom miki isi sola. Dari raut wajah saya sampai ujung kaki, ujung rambutmu tandaimu. Tapi mengapa engkau? Tidakkah engkau tahu bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Iya. Kita ibu bapak saudara-saudara seperti itu. Kadang-kadang kita beribadah, kadang kita sedih, tetapi yakin katakanlah setongan rakakumu, yaitu pengisi adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada yang lain selain daripada Bapa. Ya, jolai lan katuan silu selanasa. Tayakin itu kan berkata. Ya. Dan inilah yang menjadi pertanyaan bagi kita. Silu selanasa. Ini yang dikatakan oleh Petrus. Ya. Pada saat Stefanus dirajam batu, dia tidak menggugat, malahan dia berdoa, Tuhan, ampunilah mereka. Karena apa yang mereka buat mereka tidak tahu. Jangan tanggungkan darahku kepada mereka. Karena dia yakin Yesus telah mengambil dan menanggung darahnya dan memberikan kehidupan. Biasa lan katuan tasilu selanasang. Ya naden masaki, naden maleke biasa takwa, inilah anugerah yang terbesar bagi kita. Ya naden rencana-rencana kita, napas sake pengmotokwa, inilah anugerah. Tapi bagi saya itu hal anugerah biasa saja. Anugerah yang terbesar bagi saya dan saudara adalah Yesus telah mati dan bangkit dan memberikan kita jaminan kehidupan yang kekal. Coba bayangkan, ya. Biasa kita merasa terlalu berat dalam kehidupan kita. Ya. Tapi Yesus, misalnya, setiap orang berbuat dosa, misa abang malah sanggal loh, ya. Kali 8 miliar pira tu dosa na tanggung pengisu toh. Ya, na kita bisa siar itu dosa tata tanggung. Ya, tapi Yesus sungguh berat sehingga pada saat dia di Taman Getsemani dia katakan begini, Eli Eli lama sabatani, oh tangku bela tonga mote puang, tapi saya harus supaya manusia bisa dilepaskan daripada itu. Ya. Inilah jalan yang harus ditempuh supaya manusia kembali menemukan jalan yang benar ke rumah Bapa, yang dikatakan di dalam Yohanes 14 berbicara tentang sorga dan kehidupan yang kekal, yaitu langit baru bumi baru. Iya. Iya betul silu salah nasa. Kadang-kadang kita juga mengklaim kebenaran aku siari. Kita mengklaim ini dan lain sebagainya. Bahkan biasa muncul itu prom-prom pembela kebenaran dan ini. Kebenaran kok mau dibela? Kebenaran itu tetap kebenaran. Iya. Kesalahan itu tetap kesalahan. Yang bisa mengevaluasi adalah interaksi dan bagaimana kehidupan kita dalam dunia ini. Iya. Kita melihat bahwa tidak ada seorang nabi pun dari perjanjian lama sampai masa Yesus berkata dan para rasul, akulah jalan dan kebenaran hidup selain daripada Yesus Kristus. Iya. Kita lihat bahwa pokoknya dalam ayat yang ke-6. Ya. Seandainya Yesus tidak berkata, mungkin kita akan berkata, ya. Apa-apa bang mau kita berbuat, kita berusaha hidup baik, tetapi itu tidak hanya melalui pengorbanan Yesus Kristus. Mengapa? Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ya, itulah menjadi pentoya manda atas silu selanasa.
Ya, unolai teka Tuhan. Ya. Siapakah di antara kita yang akan latu batu kusangan beta eki? Ya, batu nakola sipuli te padang. Ada waktunya. Ya. Nakwa kada balak nakwa kenala dial itu kematian sosok itu to tak apa-apa tak kita mandala mate. Latu taruh itu tusuki itu, tapi kematian itu tidak bisa dibeli. Kematian itu tidak memandang siapapun, dan inilah yang Yesus katakan. Ya, jangan sampai kita mati kekal. Tidak ada kehidupan di dalam. Sehingga dalam Alkitab ada dua kelahiran dan ada dua kematian. Kelahiran pertama itu kelahiran fisik, dan yang kedua adalah kelahiran baru di dalam Yesus Kristus. Yana den penduan didadian pisar riki mate, hanya kematian fisik saja. Tapi yana pisar riki didadian hanya lahir fisik saja, tidak lahir baru. Kita akan mengalami dua kematian, kematian fisik dan kematian kekal. Ya. Oleh sebab ini Allah datang kepada kita untuk menyelamatkan kepada kita. Ya. Di sini Bu Bapak Saudara-saudara kita melihat bahwa yang di bahasa kumul yaitu kasih karunia Tuhan itu datang, ya, memberikan kita satu jaminan yang pasti ya metubanua dari kata ini remone. Ya. Dalam pembacaan ini kita bahwa hanya satu-satunya jalan yaitu Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Ya. Dan tidak ada jaminan yang lain kepada Yesus Kristus untuk datang kepada Bapa. Dan Dia telah menyiapkan kita rumah kekal, rumah yang tahan lama, tempat kediaman kita untuk seterusnya. Ya. Indar kita lana morin nampu ibanualan lino ada, tetapi itu tidak kekal, kita akan tinggalkan. Tetapi Allah telah menyiapkan itu, ya mutanakwe, janganlah gelisah hatimu. Percaya kepada Allah dan kepada Yesus Kristus. Bukan dua hal, tetapi bahwa Dia satu. Ya. Dalam penglihatan kita, kita lihat Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, saudara-saudara. Pertanyaannya, meladikuang tanda itu jalan keselamatan. Ya. Dalam iman kita sebagai orang Kristen, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah menerima keselamatan yang cuma-cuma sebagai anugerah Allah melalui Yesus Kristus. Di pokadalan pensiun kita ini adalah imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah yang ditebus dengan ini. Hanya dia satu-satunya jalan untuk bisa memperoleh kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu untuk mengenal Dia kita harus dituntut. Pertama ada namanya sola fide. Hanya dengan iman kita boleh percaya Yesus Kristus. Ya. Di dalam iman ini kita boleh beroleh kasih karunia. Kemudian Allah menganugerahkan keselamatan. Tidak bisa kita bayar dengan kebaikan kita dan lain sebagainya. Sola gracia. Ya. Tidak mungkin, ya. Ya tanah maaf puasa tahu yang kumalin di eteroko tak pernah kuat Pak Baluk Pak pendeta ambil kibuatai. Tahu karena dia mau cari amal. Tahu? Supaya amalnya ini dan lain sebagainya. Dan untuk batu nabi bangkit di depuk bang simisa tulang sana itu merasa bahwa dia sudah berbuat. Enggak, ya. Tapi Yesus telah mati memberikan kehidupan. Dan wajib hukumnya kita harus berbuat baik kepada sebaya untuk menandakan bahwa kita telah memperoleh keselamatan yang kekal. Kemudian adalah kita mengenal itu melihat melalui firman-Nya itu sola scriptura. Para lu telah tarenungkan silo salanasa. Rajisiar ikan baca itu Alkitab setiap hari. Ada grup totemo GCA sola abam dituntut atau dihimbau minimal membaca Alkitab itu 3 pasal setiap hari. Dan kusang beta anak berat teh, ya, untuk kita miliki kemelambi, ambil waktu 5 menit 10 menit baca 1 pasal, siang kesulian miki itu kita baca atau malamnya. Dan kita buat catatan di situ semua apa yang Tuhan mau katakan kepada saya. Ya. Dengan ada realitas dalam dunia ini, ya. Atau lo minggu itu taman umbar katol kitab kopi apa kali bahasa dako yang gereja masih iki buka Alkitab tahu nah. Iya, ada kan banyak begitu. Tapi anda Yovano yang mana tuh ditemi Allah bongi, yang mana tuh Facebook apa menakut besti-bestingku ya. Apa yang mau tapi tak neko apa nakon nak pong matua, ya.
Yang kedua, dari keadaan itu kita tahu, dari realitas itu firman Tuhan kita ada siarkah pengharapan melalui firman Tuhan yang akan ini. Kemudian apa yang Tuhan mau saya buat? Itu kadang-kadang kita harus 3 pertanyaan itu. Kalau kita baca firman Tuhan, apa yang kita baca, apa yang Tuhan, kita lihat di situ. Ya. Contohnya di pembacaan Stefanus kita melihat bahwa ada realitas mudah orang cemburu bagi kita. Banyak orang kalau kita berbuat baik itu tidak senang. Ya. Kemudian dibaca itu realitas. Kemudian ada pengharapan bahwa Yesus Kristus telah menjaminkan semuanya itu. Ya. Sehingga pada saat dia dilempari batu, Stefanus tidak katakan hukum dia, kutuk dia Tuhan, tetapi apa yang dia katakan, ampuni dia. Ya, jangan tanggungkan darahnya. Ini apa yang kita mau buat? Itu praktis dan sederhana. Ya. Ada istilah dengan membaca pengetahuan bertambah, pasti iman kita bertumbuh. Ya. Tapi yang tak baca lain di Alkitab, apa gunanya iman kita, ibu bapak saudara-saudara? Nah, kuan ini Alan Petrus, kita harus selalu merindukan air susu yang murni. Dan air susu yang murni bagi kita orang percaya adalah firman Tuhan. Supaya kita semakin dewasa sabaan. Yaman dia tulah tama suruh gadaku adalah orang yang dewasa dalam iman. Ya. Tidak ada yang ini. Ya. Jadi jangan kita jelas sekali orang-orang yang dikatakan dalam firman Tuhan siapa yang masuk sorga. Jelas juga siapa yang tidak masuk sorga. Dan berikan tanda itu adalah melalui sola scriptura, melalui firman Tuhan. Oleh sebab itu jadikanlah firman Tuhan itu sebagai pegangan yang kokoh. Hal yang utama yang akan membangun imanmu. Dan setelah itu engkau tahu bahwa hanya Yesus, hanya Dia, Yesus jalan, kebenaran dan hidup, tidak ada yang lain. Dan ini akan mempererat kekuatan iman kita, ibu bapak saudara-saudara. Ya. Sehingga jika kita ditanya, apakah engkau sudah mempunyai kepastian keselamatan? Iya. Apa kau akan menanggung salibmu? Iya, karena kita yakin Yesus seperti pemazmur dalam Mazmur 30 mengamini bahwa hanya Yesus, hanya Tuhan yang menjadi gunung batu. Tidak ada yang mustahil bagi kita, bagi Bapak Ibu saudara-saudara. Jika kita sungguh percaya. Dan apa yang dikatakan ayat 13, apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan. Kemudian jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, akan melakukan. Kita harus minta dalam Tuhan, tapi tidak semua permintaan kita dikabulkan, hanya sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai yang Tuhan mau. Ya. Dan jika sesuai dengan Tuhan mau, itu akan membawa damai sejahtera, membawa kebaikan, membawa pemulihan, dan membawa kekuatan dalam kehidupan kita, ibu bapak saudara-saudara. Ya. Oleh sebab itu, sungguhkah kita yakin bahwa Yesus Kristus hanya satu-satunya jalan keselamatan? Ya. Dem perkata sengak-sengak anak. Ya, banyak ya kita dibingungkan oleh hal itu. Mengapa? Karena kita kurang bersandar kepada Tuhan. Tuhan katakan berdoalah senantiasa supaya engkau dijauhkan dari pencobaan-pencobaan. Bacalah firman Tuhan supaya engkau kokoh dan kuat dan engkau mengerti apa yang Tuhan mau. Bayangkan, ya. Si talung tahu muridnya si sola pengisu, nah tanda-tanda itu pengisu, ya. Karena hanya dia melihat dari hal-hal yang lahiriah saja, dia akan menjadi pemimpin bangsa yang akan mengangkat, membebaskan bangsa ini dari segala tekanan dan lain. Padahal Yesus datang untuk membangun kerajaan Allah, bukan kerajaan dunia. Ini yang penting ibu bapak saudara-saudara. Ya. Mari kita bersandar kepada Tuhan dan kita aminkan bahwa hanya Dia jalan kebenaran dan hidup. Ia melalan siakan mana parantongan. Dan itulah yang akan membawa kita pada ujungnya, yaitu rumah yang telah disiapkan, kehidupan yang kekal, kehidupan di mana tidak ada lagi tangis dan ini. Dan itu kita bisa baca di dalam Wahyu pasal 20 dan 21 tentang akhir daripada semuanya itu. Amin firman Tuhan. Mari kita masuk dalam saat teduh. Kita boleh berkata, Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini kadang-kadang kita apatis. Iman kita kadang-kadang hanya bersandar pada hal-hal yang lahiriah saja.
Kadang-kadang berkat Tuhan itu kita ukur dari hal-hal materi yang padahal bukan hanya seperti itu. Tetapi pengorbanan dan kasih sayang Tuhan di atas kayu salib melalui kematian dan kebangkitannya, itulah yang menjaminkan kehidupan kita. Sehingga dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini kita tidak lagi gelisah, kita tidak lagi bingung, karena Allah telah menyiapkan tempat bagi kita. Dan mari kita merespon itu dengan senantiasa bersandar kepadanya, dengan senantiasa membaca firman Tuhan, dengan senantiasa hidup menurut kebenarannya. Mari kita mengangkat doa kita dalam doa Bapa kami, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita dalam rumusan pengakuan Imam Rasuli. Kita ikrarkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Jemaat silakan duduk. Sidang jemaat Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan. Kata Mazmur 119 ayat 108, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Sambil pundi dijalankan, kita mengangkat pujian berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku,
Di hatiku damai sejahtera melampaui akal di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersuka cita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku. Di hatiku, di hatiku berlimpah kasih Yesus di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersuka cita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku. Di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersuka cita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku. Di hatiku, di hatiku damai sejahtera melampaui akal di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersuka cita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Ya, dente duku tadi pertama pembangunan. Duku. Buah duku. Duku. Untuk pembangunan. Awai. Buah duku. 35 satu kali. 35 satu kali. 40 satu kali, 2 kali, 50 3 kali. Oi, depende, talo kote untuk pembangunan. 45 satu kali. 50 2 kali. 95. 100 satu kali, 2 kali, 3 kali. Oh, soalnya Pak Asia tuh ini ate duku.
pembangunan duka di Papatui. 95 satu kali. 95 satu kali. 100. 115 satu kali, 2 kali. 125. 130 satu kali. 150 satu kali, 2 kali, 3 kali. Ayo. Ya, kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan natura untuk pembangunan, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Diberi kesempatan kepada solo dari pengerja gereja. Play by Solo dari USB pengerja Drive. gereja. Di saat ini Tuhan, ku perlukan tangan-Mu, ku perlu jamahan-Mu Tuhan, untuk mengubah hidupku. Ajarilah aku Tuhan, melakukan firman-Mu, dan lengkapi aku Tuhan dengan roh dan hikmat-Mu. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Aku mau berserah dalam tangan-Mu, oh Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagiku, firman-Mu itu terang bagi jalanku. Aku mau ada di dalam tangan-Mu, hidup dan matiku. Ajarilah aku Tuhan, melakukan firman-Mu, dan lengkapi aku Tuhan dengan roh dan hikmat-Mu. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Aku mau berserah dalam tangan-Mu, oh Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagiku, firman-Mu itu
jalanku. Aku mau ada di dalam tangan-Mu, hidup dan matiku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Aku mau berserah dalam tangan-Mu, oh Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagiku, Firman-Mu itu terang bagi jalanku. Aku mau ada di dalam tangan-Mu, hidup dan matiku. Aku mau ada di dalam tangan-Mu, hidup dan matiku. Terima kasih atas persembahan pujian dari pengerja gereja. Tuhan memberkati, menguatkan. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita bersyukur atas lawatan firman Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa meneguhkan dan kita semakin mencintai firman Tuhan untuk meneguhkan, menguatkan kita dalam menjalani dan mengerti jalan kebenaran yang sebenarnya itu Yesus Kristus. Kita juga bersyukur bersama dengan saudara-saudara kita yang Tuhan sudah boleh tambahkan 1 tahun umur dan boleh berulang tahun dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Juga kita bersyukur bersama dengan saudara-saudara kita, orang tua kita yang senantiasa bersyukur atas segala kebaikan dan mendukung pelayanan keluarga Bapak Dr. John Palinggi, MMMBA, Marcel Kepi, Bapak Songlek Tolakbi, Nenek Cita, Mama Reski, Bapak Yopi, Bapak Paleri, Bapak Febri. Tuhan memberkati. Juga kita berdoa untuk anak-anak kita yang telah selesai mengikuti ujian dan mempersiapkan diri untuk melanjutkan pendidikan dan juga mungkin ada yang sementara dalam proses memasuki mendaftar untuk menjadi TNI Polri. Tuhan akan memberkati dan menopang, bahkan juga sekolah-sekolah yang akan mereka inginkan untuk merendah masa depan mereka, kita tetap dukung dalam doa. Kita juga berdoa untuk pekerjaan kita, rutinitas kita setiap hari, baik sebagai pegawai negeri sipil, karyawan swasta, bahkan yang mengelola sawah ladang dan juga mengurus ternak-ternak mereka. Tuhan senantiasa berkati, bahkan usaha-usaha di rumah, di pasar, dimanapun mereka berada. Juga kita berdoa untuk jemaat yang sementara dalam pergumulan oleh karena sakit penyakit. Ada 5 anggota jemaat kita yang sementara dirawat di rumah sakit Marampak dan di rumah sakit Elim. Bahkan juga di Papua, Tuhan senantiasa topang tuntun. Juga kita berdoa untuk jemaat yang mengalami duka cita karena orang-orang yang mereka kasih dan cintai mengalami kematian. Ada yang sementara dalam persiapan pemakaman, secara khusus keluarga besar almarhum Indok Pangala. Juga kita berdoa untuk Bapak Irwan Rombe, di mana kemarin mertua mereka di Pangrante, Singkik Pangrante, telah mengalami kematian. Bangsa dan negara kita, bahkan kehidupan kita seterusnya kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pelayanan-pelayanan 1 minggu ke depan, juga keluarga Mama Alan yang sementara dalam perjalanan ke Luwu Timur dalam memakamkan salah seorang keluarga, Bapak Marcel yang sementara dalam perjalanan ke Makassar untuk melanjutkan pengobatan, dan mungkin hari Sabtu Bapak Yori Lesawengen akan ke Bogor, dan mungkin juga ada anggota jemaat yang akan keluar dalam tugas dan pekerjaan.
Mari kita dukung dalam doa dan kita yakin seturut dengan firman Tuhan, apa yang kita minta dalam nama Tuhan, Tuhan akan kabulkan. Juga panitia pembangunan, mungkin minggu depan atau minggu ini tukang sudah akan masuk karena kita sudah serahkan ke Pajar Asia untuk mengerjakannya, dan informasi dari panitia pembangunan minggu ini sudah memulai pembangunan, baik tangga-tangga dari bawah yang akan dikerjakan, juga fasilitas toilet dan juga pembangunan lantai 2. Mari kita tetap dukung dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga. Kami telah dilawat oleh kebenaran firman-Mu, hamba-Mu telah merefleksikan melalui khotbah pada saat ini. Biarlah kuasa Roh Kudus yang akan menjelaskan lebih dalam dan luas dari makna kebenaran ini, sehingga bibir dan kehidupan kami mengaku bahwa hanya Yesus Kristus itulah Tuhan, jalan dan kebenaran dan hidup kami, yang telah dijaminkan melalui kasih-Nya. Dan itulah yang akan kami pegang teguh dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia. Dan pengorbanan Yesus Kristus kami tidak bisa nilai dengan apapun, termasuk materi dan lain sebagainya. Hanya di dalam iman kami boleh memahaminya. Dan kami boleh dituntun oleh karena kasih karunia, dan kami yakini melalui kebenaran firman-Mu. Dan juga melalui ini ya Tuhan, kami semakin dikuatkan dan dimampukan untuk mencintai firman Tuhan yang akan menjadi landasan kehidupan kami. Terima kasih atas semua yang Tuhan sudah boleh nyatakan bagi kami, dan juga kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami di Jemaat Karambe yang Tuhan telah tambahkan 1 tahun umur, dari tanggal 1 sampai tanggal 7 pada hari ini berkati. Sehingga semuanya boleh meyakini bahwa Tuhan menuntun sepanjang 1 tahun, dan juga Tuhan akan menuntun sepanjang 1 tahun kehidupan yang akan mereka tuju ya Tuhan. Demikian juga yang telah memberikan persembahan, baik yang ada dalam jemaat ini maupun dari luar jemaat, Tuhan berkati dan topang, dan persembahan itu boleh kami pakai untuk mendukung pelayanan. Demikian juga ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan melalui pundi dan natura, berkati sehingga boleh mendukung pelayanan baik di tengah-tengah jemaat maupun dalam pelayanan-pelayanan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Yang masih ada pada kami berkati sehingga kami senantiasa berkecukupan dan berkelimpahan, bahkan juga saluran berkat yang kami kerjakan berkati sehingga boleh berkat Tuhan mengalir dan kami pakai sehingga kami senantiasa berkelimpahan, berkecukupan dalam menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan kami serahkan seluruh anggota jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan, baik itu dalam masa lansia yang sudah banyak keterbatasan fisik oleh karena faktor umur, maupun juga kadang-kadang mereka mengalami pergumulan oleh karena sakit penyakit. Tuhan akan menguatkan, memampukan sehingga boleh menjalani kehidupan karunia Tuhan. Demikian juga jemaat-Mu dalam pekerjaan mereka sebagai pegawai negeri, karyawan swasta, bahkan yang membuka usaha-usaha, bahkan juga di sawah ladang mereka, bahkan ternak-ternak mereka berkati, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, dan melalui pekerjaan ini mereka boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Juga Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami yang telah selesai ujian baik di tingkat SMU, SMK, SMP, juga di SD yang sementara persiapan, Tuhan senantiasa berkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Dan Tuhan boleh tunjukkan di mana mereka melanjutkan. Ada yang akan mencari pekerjaan, ada yang akan melanjutkan melalui bangku kuliah. Tuhan senantiasa topang tuntun, bahkan Tuhan cukupkan segala biaya melalui orang tua sehingga boleh menjalani dengan kasih karunia Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sementara dalam masa-masa pergumulan oleh karena sakit penyakit, baik yang sementara dalam masa-masa pemulihan di rumah maupun yang sementara dirawat di rumah sakit. Kami berdoa untuk orang tua kami, Bapak Petepakan yang sementara dirawat di rumah sakit Elim, Nenek Aser di rumah sakit Elim, Ibu Elizabeth Ruru, Nenek Dio di rumah sakit Elim, juga Dapin di rumah sakit Marampa, anak Tara di rumah sakit Elim, Nenek Sandi di Papua. Bahkan juga kami berdoa untuk Cio dan juga Nenek Masola dan Ranu yang saat ini ya Tuhan dalam kelemahan tubuh dan ada di rumah. Bahkan beberapa yang dari selama ini kami doakan dalam masa-masa pemulihan, Tuhan berkati makanan, minuman, obat-obat, bahkan keluarga yang mendampingi sehingga semuanya boleh menjalani kasih karunia Tuhan.
dan juga boleh tetap kokoh kuat di dalam menjalani masa-masa pemulihan ini. Juga yang sementara dalam duka cita, kami berdoa untuk keluarga Bapak Irwan Rombesalu yang orang tua kemarin meninggal di Singki Pangrante. Juga keluarga almarhumah Indok Pangala kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, berkati dan topang dalam masa-masa persiapan untuk upacara, pembangunan pondok dan lain sebagainya. Demikian juga dengan keluarga Mama Ando, di mana nenek di Batan Ratu Makale Selatan Tiromanda yang sementara persiapan untuk upacara pemakaman, pembuatan pondok-pondok kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Juga yang telah selesai melakukan upacara pemakaman, keluarga mereka pada kembali ke tempat mereka masing-masing kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa untuk 1 minggu ke depan dan ada berbagai-bagai pelayanan, baik itu pelayanan rutin, kumpulan rumah tangga dan OIG, pelayanan insidentil kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan senantiasa topang, tuntun majelis gereja dan pengurus OIG untuk mengangkat tugas pelayanan. Juga kami berdoa untuk keluarga Mama Alan yang berangkat ke Luhuk Timur dalam rangka pemakaman salah seorang keluarga. Juga Bapak Marcel yang sementara dalam perjalanan berangkat ke Makassar untuk berobat. Juga Bapak Yori Lesawengen yang hari Sabtu akan berangkat ke Bogor dalam urusan kantor. Bahkan juga masih ada jemaat-jemaat yang akan keluar baik urusan keluarga maupun urusan kantor, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, diberkati dan ditopanglah mereka, sehingga boleh kembali dalam damai sejahtera Tuhan dan tuntunan Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan peliharakan dan topang sehingga boleh menjalani kehidupan karunia Tuhan. Terima kasih atas semua yang Tuhan sudah boleh kenan untuk kami alami, dan inilah doa kami, inilah syukur kami, inilah permohonan-permohonan dan kerinduan-kerinduan kami. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Sidang jemaat Tuhan, mohon kesabaran kita sejenak, kita mendengarkan beberapa warta jemaat. Pertama-tama kami mengucapkan selamat dan terima kasih kepada kita semua yang sudah boleh tenang di dalam melaksanakan ibadah hari Minggu pada siang ini. Dan juga kepada Bapak Pendeta yang sudah menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kita, disampaikan terima kasih. Dan kepada Bapak Ibu, rekan majelis dan saudara-saudari yang sudah bersama-sama di dalam mengangkat pelayanan dalam ibadah ini, disampaikan terima kasih. Pertama, pertemuan bulanan PWGT Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 pukul 15 sore. Pelayan dan tuan rumah kelompok pelayanan To Alo-Alo, dan akan dilanjutkan dengan persiapan bersama pelayanan PWGT Jemaat Karambe pukul 16.30. Pemimpin persiapan Bapak Pendeta Mahmud Bakri Mapadang STH MA. Yang kedua, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa sabda dan doa malam Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023, pelayan Diaken Insinyur Rante Limbong Palinggi melalui YouTube Jemaat Karambe. Berikut rencana pemberkatan nikah Saudara Yanes Pasodan dengan Saudari Abdi Mangesu Kapa, anak Bapak Markus Kapa Simba dan Ibu Martina Salama, dilaksanakan pada hari Sabtu 27 Mei 2023 di Jemaat Karambe. Persiapan bersama pelayan ibadah rumah tangga untuk hari Selasa 16 Mei 2023. Persiapan bersama dilaksanakan pada hari Sabtu 13 Mei 2023 pukul 16 sore. Pemimpin persiapan Pendeta Mahmud Bakri Mapadang STH MA. Berikut kumpulan SMGT kelompok To Alo-Alo di rumah
Efra C dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 pukul 15 sore. Yang berikut, kumpulan rumah tangga kelompok pelayanan Karasik B dilaksanakan di rumah Bapak Martin Lake dan Bapak Alexander Lasok Pasenggong, dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 pada pukul 17 sore. Yang berikut, rapat panitia pembangunan Jemaat Karambe akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 pada selesai ibadah kedua. Demikian penyampaian warta. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Sidang jemaat disilakan bangkit berdiri. Kita angkat pujian Yesus memanggil, mari segera. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat dengan sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jemaat Tuhan, pergilah dan nyatakanlah bahwanya Yesus yang menjadi jalan satu-satunya dan juga kebenaran dan hidup dalam kehidupan kita, yang menjadi pegangan teguh, tidak ada yang lain. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kembalilah ke dalam kehidupan kita masing-masing dan tetap berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baklah. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya.
ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Silakan duduk. Demikianlah ibadah kita dan bersyukurlah kepada Tuhan.